Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tugas Kuliahku. Nah, pada kesempatan kali ini tugas kuliahku mendapatkan sebuah tugas untuk mendeskripsikan apa sih itu multidisciplinary model pada mata kuliah desain pembelajaran tematik. Nah, langsung saja simak penjelasannya seperti apa. Stay tune, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini dia penjelasannya. Multidisciplinary model. Sebelumnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam sebuah pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intrapelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, pembelajaran terpadu ini dibagi menjadi 5 dan salah satunya adalah multidisciplinary model. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, apa sih itu multidisciplinary model? Multidisciplinary model merupakan sebuah bentuk pembelajaran sejumlah mata pelajaran secara terpisah melalui sebuah tema. Dan semua guru harus menyepakati secara bersama mengenai tema yang akan digunakan terlebih dahulu. Nah, jadi pada intinya multidisciplinary model merupakan sebuah model pembelajaran di mana pembelajaran tersebut menyatukan beberapa pokok mata pelajaran di dalam satu tema. Dalam artian, semisal ada 3 mata pelajaran itu dikaitkan dengan satu tema. Semisal, kita akan mengaitkan 3 mata pelajaran yang berbeda, yaitu matematika, IPAS, dan juga PJOK. Nah, ketiga mata pelajaran tersebut kita gabungkan dengan yang namanya tema kegiatanku di pagi hari. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan multidisciplinary model yaitu dari aspek kelebihannya. Konsep-konsep utama saling terhubung, yaitu dengan satu tema. Mengarahkan pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi yang jelas, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu tema. Nah, kelebihannya di sini yaitu kita sebagai guru bisa menyatukan beberapa pembelajaran, namun masih dalam jam yang berbeda ya. Nah, itu bisa kita satukan dengan satu tema. Nah, jadi kita bisa mengaitkan antara pembelajaran yang 1, 2, dan 3. Namun, multidisciplinary model juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu sering adanya tema yang tidak bisa dimasukkan dalam suatu mata pelajaran. Seperti tadi, kita mengambil tema yaitu kegiatanku di pagi hari. Nah, kan kita tidak bisa menyatukan satu mata pelajaran ke dalam tema tersebut. Contohnya SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Seperti itu. Next. Nah, lalu ada visualisasi dari multidisciplinary model. Nah, itu ada 2 gambar ya. Yang pertama itu ada gambar guru-guru sedang rapat. Kita bisa mengasumsikan mereka sedang rapat untuk menentukan sebuah tema yang bisa digunakan dalam satu masa, maksudnya satu kali pergantian tema. Nah, untuk gambar yang kedua, kita bisa mengasumsikan itu adalah sebuah pembelajaran yang terlaksana dalam satu hari, yaitu ada 3 pembelajaran. Ada pembelajaran matematika, ada IPAS, dan juga ada PJOK. Nah, seperti itu. Next. Nah, untuk implementasi dalam pendidikan dasar itu sendiri, saya membaginya dalam 4 kotak. Yang pertama adalah rapat guru, terus pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, rapat guru di sini bisa digunakan sebagai media untuk guru-guru merapatkan tema yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran selama 1 minggu itu misalnya. Nah, guru-guru harus merapatkan temanya tersebut karena tema yang digunakan dalam satu putaran masa pembelajaran itu
harus sama semua. Semisal kegiatanku di pagi hari, nah semuanya harus menggunakan tema kegiatanku di pagi hari semua. Jika ada tema, semisal kegiatan alam, nah semuanya juga harus menggunakan tema kegiatan alam. Nah, fungsi rapat guru di situ adalah untuk menyatukan tema supaya tidak ada kesalahan konsep lah istilahnya dalam satu guru dan guru lainnya. Nah, setelah rapat itu selesai dan menghasilkan sebuah keputusan, semisal pada pertemuan ini kita akan menggunakan sebuah tema yaitu kegiatanku di pagi hari. Nah, dalam satu hari itu ada 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1, 2, 3. Kita bisa mengasumsikannya dengan pembelajaran matematika, IPAS, dan PJOK. Nah, pada pembelajaran pertama, guru bisa menuntun siswa, yaitu pada pembelajaran matematika, mereka disuruh mengasumsikan. Semisal, nah, anak-anak, jika pagi hari kalian sering ngapain aja sama orang tua, terus kebetulan ada siswa yang menjawab, pergi ke pasar bu, gitu toh. Nah, itu kita masuknya di situ. Nah, jika pergi ke pasar itu ngapain? Beli barang, gitu misalnya. Nah, kalau beli barang itu bayarnya pakai apa? Pakai uang. Ada kembaliannya enggak? Nah, pasti anak-anak itu akan menjawab ada. Nah, itu kita bisa memasukkan hukum-hukum penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk pembelajaran kedua, yaitu pembelajaran IPAS, kita bisa memasukkan misalnya seperti ini. Anak-anak, misal nih pagi hari, kalian itu bantuin orang tua enggak? Ya, bantuin bu, gitu toh. Nah, terus kita nanya lagi, bantuinnya apa? Terus anak-anak ada yang menjawab ke sawah bu, gitu toh. Nah itu pergi ke sawah itu kan merupakan bagian dari unsur alam dan pasti bertemu dengan orang. Nah, di situ kita bisa memasukkan antara unsur alam dan unsur sosial, yaitu pada pembelajaran IPAS. Nah, dan untuk pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran PJOK. Misal nih, kita tanya, anak-anak di sini siapa saja yang sering membantu orang tuanya di rumah? Nah, itu mesti kan ada yang angkat tangan. Saya bu, saya pak, gitu toh. Nah, kita bisa bertanya lagi, sering bantuin apa aja kalian di rumah? Jadi kan ada yang jawab nyapu, mengepel, masak, dan lain sebagainya toh. Nah, di situ kita bisa memasukkan pembelajaran PJOK ini semisal ada gerak motorik halus, gerak motorik kasar, pokoknya yang berbau fisik-fisik. Nah, itulah PJOK. Kita bisa memberi pengertian kepada anak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dalam tutur kata dan perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.